maminya papi, ya. Itu yang baju merah, adik. Itu suaminya di belakang sama anak-anaknya. Mereka pernah ikut Holy Ground dulu ya. Itu welcome. Itu tadi kena macet di jalan di Kopeng, bisa 1 jam. Oke, mari buka bersama dengan saya. Yohanes 1 ayat 7. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sudah? Baca bersama dengan bersuara. 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi dulu saya berpikir bahwa Natal itu ya Paskah lebih penting gitu ya, karena dalam banyak itu orang ngomong, oh intinya kan kenapa orang merayakan Natal dan semuanya, bukankah Paskah itu penting? Kematian dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, tapi bagaimana mungkin dia bisa mati kalau dia tidak datang sebagai manusia? Dia datang jadi manusia itu penting. Karena penyesat dan antikris nanti akan menyangkal bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia. Gitu. Kan ada kan yang dia menyamar aja, dia pura-pura jadi manusia. Kenapa kok dia harus jadi manusia? Karena yang bermasalah manusia. Gitu. Bagaimana dia menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan semuanya dengan firman. Tapi kenapa kok dia tidak menyelesaikan persoalan dosa dengan firman? Karena ada konsekuensi. Tuhan kan konsekuen dengan apa yang dikatakannya. Kalau kamu makan buahnya, pastilah mati. Gitu loh. Dan siapa yang mati? Manusia. Siapa manusia? Daging. Nanti kalau kita baca Injil Yohanes, dia akan bilang bahwa daging, maksudnya ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Berarti tadinya kalau dia tidak berdosa, dia tidak bisa mati. Mati itu akibat dari dosa. Nah kalau dia sudah mati, apakah dia bisa menolong dirinya sendiri? Tidak bisa. Gitu. Tapi Tuhan harus konsisten bahwa kalau makan itu mati. Gitu. Siapa yang bisa mati? Daging. Makanya dia datang sebagai manusia, dia datang dalam daging, mengambil rupa yang sama seperti daging kita. Supaya apa? Supaya bisa mati. Jadi jangan romantisme, melankolis Natal, bayi lucu, bayi yang rapuh di palungan. Dia datang untuk mati. Memang dia sengaja datang jadi manusia supaya bisa mati. Kalau dia tidak mati, kita harus mati sendiri. Karena dia mati ganti kita bisa hidup. Gitu. Itu Natal, gitu. Dia harus datang jadi manusia. Gitu. Dia harus mengambil daging. Kita buka ayat-ayatnya ya. Penting sekali. Itu namanya apa? Inkarnasi kalau dalam teologi, ya kan? Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Yuk. 2, 3. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Apa yang diberi? Tubuh. Buat apa tubuh? Dan dia ambil tubuh itu dari mana? Dari Maria, ya kan? Yang tidak berdosa. Dia ambil itu, tubuh dari situ. Tubuh yang serupa dengan tubuh yang dikuasai oleh dosa, tapi tidak berdosa. Roma 8 ayat yang ketiga. Ayat-ayatnya tolong dicatat nanti. Roma 8 ayat 3. Yuk baca bersama, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat,
karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya kalau dia datang jadi manusia, tidak mungkin dia tiba-tiba besar. Harus mengikuti prosedur manusia, ya kan? Lahir dulu, makanya ada Natal. Jadi Natal bukan hanya lucu ya, bayi Yesus semua begitu lalu bikin drama. Kamu harus lihat bahwa itu tujuannya untuk mati. Dia datang untuk mati. Ya, dia datang dulu sebagai apa? Manusia. Dia datang dalam daging. Karena yang dosa ini daging. Daging ini tidak berdaya oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa isinya? Tuntutan. Hukum Taurat itu manusia melakukan untuk Tuhan. Hukum Taurat itu isinya apa? Perintah dan larangan. Nah kalau kamu nanti baca perjanjian baru, ada nggak hukumnya? Ada. Dan bahkan tuntutannya lebih berat lagi. Bisa nggak manusia? Tidak bisa. Satu perintah saja di Taman Eden dilanggar. Ya kan? Jangan makan buahnya. Itu belum ada. Nanti kalau lihat di bagian lain, saya nggak akan jelaskan hari ini. Memang hukum Taurat itu diberikan untuk mengurung, untuk menunjukkan ke manusia kamu tidak mampu loh mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dagingmu tidak akan pernah mampu. Nanti baca Roma 7 bagaimana Paulus bergumul setelah dia lahir baru, setelah dia percaya Tuhan Yesus. Dagingnya itu baru tahu apa, dia bilang gitu, aku baru tahu apa itu mengingini setelah aku dengar hukum Taurat bilang jangan mengingini. Jadi setiap ada, kalau orang ngomong, peraturan ada untuk dilanggar. Ya begitu. Dagingmu setiap diberi peraturan, pasti mau melanggar. Waktu tidak diberi peraturan, dia tidak dirangsang oleh itu. Begitu dikasih tahu, jangan makan. Kenapa nggak boleh dimakan ya? Kenapa yang lain boleh ya? Apa istimewanya buah ini? Langsung mulai. Gitu. Dilarang kencing di sini. Waduh, kenapa di sini? Emangnya nyetrum? Ada CCTV-nya nggak gitu? Malah dikencingin. Padahal ada WC, ada itu semua. Gitu. Itulah larangan itu akan membuat kita untuk melanggar. Kenapa? Karena ada di dalam daging kita namanya hukum dosa dan hukum maut. Dia sudah masuk, menyatu. Sehingga dia tidak akan pernah mampu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Harus dagingnya Tuhan Yesus yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, tapi tidak berdosa. Dia yang mampu melakukan itu semua. Saya ulangi baca ya, Roma 8 ayat 3. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Hukum Taurat baik, Rasul Paulus ngomong ya, nanti di atasnya. Hukum Taurat itu rohani, tapi aku ini dosa. Gitu. Jadi yang salah bukan peraturannya. Yang tidak mampu siapa? Dagingnya. Kita ini loh tidak mampu. Ya kan? Makanya dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya dalam daging. Dia harus ngambil daging. Karena daging manusia ini tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Harus dagingnya Allah datang ke dunia. Ambil cara apa? Lahir jadi bayi. Gitu. Ini baru lahir jadi bayi. Gitu ya. Ngambil itu semua. Terus waktu dia lahir jadi bayi, dia tumbuh kan, besar. Dia harus mengalami semua pergumulan, penderitaan yang dialami manusia. Tadi waktu mau berangkat tiba-tiba perut saya mules. Tapi saya ingat, oh Pak Trio ada, mestinya nanti bisa menghidupkan air, enggak apa-apa lah. Tapi sambil turun dari tangga, saya gini, Tuhan, berarti engkau dulu waktu di dunia juga merasakan mules ya? Ya dong. Semua pergumulan manusia, ya kan? Mau overthinking, anxiety, mau depresi, mau ketakutan, mau kecemasan, mau kesepian, mau kekosongan. Kemarin malam tiba-tiba saya merasakan ada, nggak tahu, tiba-tiba tuh seperti sepi, kosong. Kenapa ya Tuhan? Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba seperti kejadian. Oh, tadi pagi saya baru tahu itu mengasihani diri sendiri ya. Tapi kemarin malam ingin Tuhan, Engkau sukacitaku, Engkau yang bisa memenuhi aku. Terus sambil merenungkan ini, berarti Engkau pernah merasakan itu Tuhan. Waktu di dunia, semua pergumulanmu, semua pergumulan daging, semua pergumulan manusia, itu pernah dirasakan Tuhan Yesus.
Jadi dia jadi daging untuk apa? Untuk mengalami itu. Itu loh. Coba baca dulu sekarang. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Ibrani 2, 17 dan 18. Baca bersama bersuara 2, 3. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Coba baca ayat sebelumnya, bagus sekali. Ayat 14 ya. Yuk baca ayat 14. 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya pada maut. Jadi ia dijadikan sama. Kenapa? Karena anak-anak itu yang mau dia bebaskan, yang mau diadopsi oleh Allah adalah dari darah dan daging. Padahal darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya kan? Itu firman Tuhan. Makanya gimana? Harus ditebus, harus dibayar. Karena darah dan daging ini tidak bisa mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Gitu. Makanya dia jadi sama. Gitu. Buat apa? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Jadi kalau Tuhan, kalau Allah tidak jadi manusia, kalau firman tidak jadi daging, kalau firman tetap firman, dia kekal, dia tidak bisa mati. Dan kalau dia tidak mati, kita sendiri yang mati, ya kan? Begitu kita mati, selesai. Tapi sekarang kalau kita mati, kita pindah sebenarnya ke dalam hidup, ya kan? Itu bedanya. Kenapa? Karena ada dia yang sudah mati. Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya pada maut. Nanti kalau baca perjanjian lama ya, baca Mazmur ya, pemazmur dan orang-orang perjanjian lama tidak tahu loh kemana mereka akan pergi setelah mati. Ya kan? Apakah orang mati dapat memuji engkau, dapat itu semua gitu. Karena memang ini masih berupa janji. Tetapi di dalam perjanjian baru, maut sudah dikalahkan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya kan? Upah dosa apa? Maut. Jadi ada dosa, ujungnya maut. Dia datang menebus dosa dan dia bangkit mengalahkan maut. Itu. Jadi semua sudah tuntas. Baik dosa maupun maut. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Daging. Yang harus melakukan, karena setan akan menuntut gitu. Yang makan buahnya pastilah mati. Nggak bisa dong terus dikasih firman dibatalkan. Nanti satu kali saya jelaskan. Tapi kalau kalian masih ingat, waktu Haman. Waktu Haman, ini prinsipnya sama. Waktu Haman datang kepada raja dan minta supaya raja membuat dekret. Isinya apa? Seluruh orang Yahudi boleh dibunuh, boleh dibantai, ya kan? Waktu Esther datang menghadap raja, dia bilang untuk minta dibatalkan. Dia bilang semua yang dari mulut raja tidak bisa dibatalkan. Bisanya dibuat hukum yang baru, bahwa kamu berhak untuk melawan. Kamu berhak untuk membuat pembelaan diri terhadap musuh-musuh yang mencoba mencelakakan nyawamu. Hukum Taurat tidak dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan tuntutannya. Gitu loh. Karena selama langit dan bumi ada, satu titik pun tidak akan dihilangkan. Berarti dia tetap akan menuntut kita. Tapi kita bisa nggak menjalani tuntutannya? Tidak bisa. Gitu loh. Maka Tuhan membuat peraturan baru. Daging tidak akan bisa. Aku datang dari daging untuk melakukan itu. Udah. Ya kan? Kita nggak bisa. Dia datang untuk melakukan itu. Sekarang bagian kita apa? Menerima. Percaya. Gitu loh. Bahwa dia sudah melakukan itu buat kita.
di kayu salib, ya kan? Itu yang dilakukan siapa? Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kita mengalami dalam hidup kita? Coba baca lagi Ibrani tadi. 17 dan 18. Perhatikan ya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebentar ya, sorry. Pawan tulis. Ada spidol. Menyimpang, meleset dari sasaran. Kalau ini ada sasarannya, sini. Dia ada memanah dari sini. Ya kan? Ya dia meleset. Tidak tepat sasaran. Itu dosa. Tahu apa fungsi imam? Dia jadi perantara, dia jadi pendamai, dia jadi pensyafaat, gitu ya. Yang menarik dalam bahasa Yunani-nya, kata itu artinya apa? Menolong mencapai sasaran. Jadi kalau Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa untuk dia bersyafaat buat kita, menjadi penolong buat kita, menjadi parakletos buat kita, artinya dia menolong supaya kita mencapai sasaran. Berarti ini lawannya dari dosa. Itu. Apa fungsi imam? Memerantarai kan? Supaya orang sampai. Itu. Makanya, dan dia jadi imam besar. Imam besar yang kita punya, imam besar yang menaruh belas kasihan. Dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi dia bergumul waktu dia jadi daging itu. Tahu seperti apa pergumulan daging. Tahu seperti apa kelemahan daging. Tahu seperti apa ketidakmampuan daging. Nanti pergumulan rasa sedih yang paling berat yang Tuhan Yesus rasakan. Waktu apa? Salah satunya. Waktu dia lihat Maria dan Marta menangis. Karena saudaranya meninggal. Karena kematian itu adalah upah dari dosa. Dia lihat orang kok sampai menderita karena ada yang mati. Kalau tidak ada dosa kan tidak ada yang mati. Gitu loh. Makanya dia rasakan itu hatinya begitu sedih kan. Karena dia lihat ini loh. Kesedihan yang begitu rupa. Karena ada kematian. Tuhan Yesus nggak cari belas kasihan manusia. Ya kan. Waktu dia lihat, waktu mau disalib gitu. Tangisi dirimu sendiri. Gitu. Dia memang datang untuk itu. Dia lahir untuk mati. Itu sederhananya. Dia lahir untuk mati. Tapi di antara lahir dan mati, dia itu merasakan, mengalami. Sekarang baca Ibrani 4. Ayat yang ke-15. Yuk, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu. Jadi dia datang sebagai manusia. Supaya apa? Dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau dia memberi solusi, memberi jalan keluar, dia itu tahu. Aku pernah mengalami ini dan menang, ya kan? Dikhianati pernah, ya kan? Apalagi ditinggalkan, di PHP, jangankan masuk penjara, mati pun aku rela, kabur, ya kan? Sebaliknya sama, ia telah dicobai dalam segala hal. Berarti di roh, jiwa, dan tubuh. Semua pernah dialami Tuhan Yesus. Disalahpahami, pernah. Difitnah, pernah. Dipermalukan, pernah. Dibully, pernah.
Apalagi ketakutan, kesepian, kelaparan, capek. Ngerti dia. Itu loh. Dalam segala hal tadi ya. Dan bukan imam besar yang tidak dapat turun. Jadi kalau dia menolong kita sekarang, buat apa fungsinya Tuhan Yesus? Jadi imam besar itu menolong, karena dosa itu membuat kita tidak tepat sasaran. Dan fungsi dari imam itu menolong untuk sampai ke sasaran. Dan kita punya dua penolong itu. Satu, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dua, Roh Kudus di dalam kita. Karena dia tahu bahwa kita tidak mampu melakukan sendiri. Makanya itu yang harus dia lakukan. Apa? Datang menjadi daging. Kenapa dia datang jadi daging? Supaya bisa mati. Untuk apa dia bisa mati? Supaya dia bisa bangkit. Untuk apa dia bisa bangkit? Supaya dia bisa naik ke surga. Pertanyaannya, waktu dia naik ke surga, daging ini dibawa naik ke surga enggak? Oh, ada yang geleng-geleng tidak. Kalau daging tidak dibawa naik ke surga, kita tidak punya potensi naik ke surga. Memang bukan daging yang ini. Daging yang sudah kemuliaan dong, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Bisa makan ikan, tapi bisa tembus tembok. Tapi waktu diraba, ada. Tuhan Yesus bilang apa? Hantu tidak ada daging dan tulangnya. Peganglah aku. Gitu loh. Bekas lukanya masih ada. Dia ya raba aku. Ya kan? Tapi kok dia bisa nembus tembok? Dan waktu ikan itu dimakan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus nembus tembok, ikannya ketinggalan nggak? Enggak. Berarti diubahkan. Waktu kita di dalam dia, kita juga diubahkan. Dan waktu dia naik ke surga, dia membawa daging yang sudah diubahkan, yang sudah bangkit itu, naik ke surga. Dengan demikian kita punya pengharapan. Loh sekarang berarti dia di surga, membawa tubuh kemuliaan, gitu loh. Supaya nanti kita punya itu di surga, gitu. Itu bedanya. Kalau tidak mungkin daging dan darah yang tidak ditebus, tidak bisa masuk ke surga. Tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu tubuh kebangkitan. Nanti daging dan darah yang ini betul tidak bisa naik ke surga. Tapi tubuh kemuliaan Tuhan Yesus bisa naik ke surga. Itu sampai di situ loh tujuannya. Dia mau membawa kita kembali dalam persekutuan dengan Allah. Gitu. Karena tidak bisa sendiri. Daging kita dikasih satu perintah aja, pasti dilanggar. Pasti dilanggar. Karena itu siapa yang mengerjakan? Tuhan Yesus. Dia mengerjakan buat kita. Satu, di mana? Di atas kayu salib. Ya kan? Galatia 2, 19-20. Yuk baca bersama. 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah itu garis bawahi bagian itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Telah itu artinya sudah, lampau. Kalau telah disalibkan, masih hidup enggak? Enggak, Tuhan Yesus saja disalib mati kok. Kamu disalibkan, kita disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun, aku hidup. Loh, kan sudah disalibkan. Kok hidup? Harusnya mati dong. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu. Jadi aku di mana? Sudah mati dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu kamu bergumul dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan apapun, aku ini selalu akan kepengen untuk punya inisiatif. Bertindak. Kenapa? Kalau aku bertindak, aku akan dapat pujian. Kamu harus bilang, sebut namamu sendiri. Saya bilang, Roni Chandra Kristanto, kamu sudah mati. Disalibkan dengan Tuhan Yesus. Di atas kayu salib. Waktu mau pelayanan, waktu ngapain. Kadang lupa hidup akunya. Ya kan? Diingetin aja. Kamu sudah mati loh, disalibkan dengan Yesus. Ngapain kamu ikut-ikut?
Sekarang yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang di dalamku, yang tahu bagaimana menghadapi setiap pergumulan itu, dan bahkan sudah menang itu, sekarang hidup di dalamku. Itu aja. Terus gimana? Tuhan Yesus, silakan. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Aku tidak. Nah, kalau orang hanya tahu aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak itu, tanpa tahu bahwa Tuhan Yesus mampu, dia hanya mengasihani diri sendiri. Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku lemah, aku tidak berdaya, aku kalah terus, aku jatuh terus. Itu mengasihani diri. Karena dia tahu ketidakmampuannya, tapi dia tidak tahu kemampuannya Tuhan. Orang yang tahu kemampuannya Tuhan, Allah itu perkasa, Allah itu hebat, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, ya kan? Itu biasanya teolog. Tahu semua sifat-sifat Allah, tahu semua natur Allah, tahu semua bahasa-bahasa teologisnya, atribut Allah. Omnipotent, omnipresence, ya kan? Itu Maha hadir, maha kuasa, dahsyat semuanya, tapi tidak mengalami dalam dirinya. Karena dia tidak pernah mengalami ketidakmampuan, ketidakberdayaannya, dia tidak tahu yang namanya surrender, berserah. Gitu. Aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa. Dan ini bukan pengetahuan, ini harus dialami. Area-area dalam hidup kita akan ngalamin itu. Ngalamin di bagian ini loh. Yang paling sulit adalah orang berserah, surrender untuk area-area yang jadi kekuatan dalam dirinya. Yang dia itu di situ pujian. Kalau orang main musik bagus, jarang dia berdoa waktu main musik. Tapi kalau main kuncinya terbatas, masih sering salah-salah, mungkin doa puasa. Itu lebih mengandalkan Tuhan. Kalau orang pintar ngomong, pintar seneng tampil, disuruh ngomong, disuruh sharing, wah gampang. Cuman bikin catatan gini aja, tinggal ngomong kok. Gitu. Tapi kalau coba dia baru maju aja udah gemetar semua. Doa dia Tuhan, kalau engkau nggak ngomong itu Tuhan, satu patah-patah tidak akan keluar Tuhan. Itu tidak akan keluar, tolong itu Tuhan, sungguh-sungguh. Di situ dia akan mengandalkan Tuhan. Kalau itu area kelemahannya. Tapi kalau area kekuatannya, sulit dia mengandalkan Tuhan. Sampai dia dipukul oleh Tuhan. Sampai dia diremukkan. Sampai. Musa, ya kan? Apa kata firman? Terdidik dalam perkataan maupun perbuatan. Dididik dengan hikmat Mesir. Putra diangkat jadi anak angkatnya Firaun. Jenderal. Memimpin pasukan. Buktinya dia bisa pakai pedang, dia bisa bunuh ke orang Mesir itu, ya kan? Dan kalau dia memimpin dengan semua itu, dia akan berkata, ini loh aku. Tidak akan ada catatan dalam firman dia orang paling lemah lembut di muka bumi. Takut apa sama orang Israel? Bersungut-sungut, hajar, ya kan? Bantai semuanya. Bisa. Tapi butuh berapa lama? 40 tahun untuk menghabiskan itu semua, sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku tidak pintar ngomong. Mana ada? Ya karena 40 tahun ngobrolnya sama domba. Loh, kalau mau jadi pemimpin menurut dunia, harusnya 40 tahun yang lalu. Waktu dia belum pensiun jadi jenderal. Waktu dia masih jago pakai pedang. Sekarang apa di tanganmu Musa? Tongkat. Buat apa untuk perang? Tapi itu yang mau dipakai Tuhan. Bukan kemampuan manusia. Waktu dia berkata, Tuhan, ngomong aku tidak bisa. Sampai pakai juru bicara kan? Sampai pakai Harun kan? Loh, ini orang yang masa gak pintar ngomong sih? Firman ngomong begitu kok. Dia dididik dalam hikmat Mesir. Terdidik, terlatih. Dalam apa? Perkataan dan perbuatan. Terlatih, well trained. Tapi untuk dipakai Tuhan, yang itu pun harus ditundukkan, harus diremukkan, harus diserahkan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang dimuliakan. Kalau enggak yang keluar siapa? Musa, aku. Itu bedanya. Tuhan Yesus, ayat 20 sekarang. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Di dalam. Siapa Kristus? Yang sudah menang atas maut. Maut itu musuh terakhir. Ya kan? Raja terakhir kalau main game. Udah, nggak ada lagi selain itu. Level tertinggi, ya kan? Raja terakhir, maut sudah dikalahkan. Sedangkan tadi Ibrani bilang apa? Semua manusia
dikuasai oleh ketakutan terhadap maut. Dan musuh tertinggi sudah dikalahkan. Ada nggak musuh-musuh lain di antara dosa dan maut? Ada dong. Kutuk, sakit penyakit, kelemahan, ketakutan, semuanya, ya kan? Dan kita bisa mengalahkan itu. Kita sendiri bisa nggak? Enggak. Tuhan Yesus bisa. Dan Tuhan Yesus di mana? Di dalam. Bagaimana Tuhan Yesus yang di dalam aku ini bisa bekerja? Dipersilahkan. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Setiap kali kamu mau melakukan sesuatu dan kamu ingat dan kamu mau melakukan berinisiatif sendiri, kamu bilang, ya, Vene, kamu sudah mati dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus silahkan. Gitu. Ngomong. Dimas, kamu sudah mati. Sudah disalibkan dengan Kristus. Tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus. Waktu mau melakukan apapun nanti, sampai dia jadi semua. Dalam segala sesuatu. Memenuhi semua. Nah sekarang kita misalnya surrendernya dalam hal apa? Macam masing-masing orang punya. Pergumulan. Dalam hal apa? Setiap orang punya kelemahan, punya kekuatan. Dua-duanya dalam dua area itu kita harus minta tolong Tuhan. Mempersilahkan Tuhan Yesus yang mengerjakan. Tuhan Yesus yang di dalam ini namanya Roh Kudus. Ya kan? Dia mau nolong di dalam. Karena dia tahu apa? Kita tidak bisa. Tidak mampu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi percaya semua tadi itu. Bahwa dia datang untuk melepaskan kita. Dia datang jadi daging karena kita tahu daging kita tidak mampu. Nah setelah daging kita tidak mampu, saya belum pernah bahas Roma 7 secara detail ya. Tapi nanti kalau lihat ya, Roma 7 itu, orang bergumul dengan dagingnya bukan di dalam dosa. Tapi setelah dia lahir baru. Dia coba Paulus untuk apa? Menuruti kehendak Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri. Tuhan pokoknya aku ini. Gitu. Terus, coba aja enggak apa-apa. Paulus saja pernah ngalami Roma 7 kok. Gitu. Terus. Sampai kamu frustrasi, sampai kamu putus asa. Nanti kita akan tahu bahwa Roma 7 isinya semua aku. Setelah dia sampai di ujung Roma 7, dia akan bilang apa? Aku manusia celaka. Setiap kali aku tidak melakukan apa yang baik. Pikiranku, aku kepengen melakukan kehendak Allah. Dagingku selalu tidak pernah mau. Makanya gimana? Baca sekarang. Roma 8. Roma 7 ya. Bagian terakhir dulu. Ayat 24 ya saya baca. Roma 7 ayat 24. Coba perhatikan. Aku manusia celaka. Siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup. Terjemahan harafiahnya, ada hukum roh yang memberi hidup. Ada hukum roh kehidupan. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tadi itu, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Jadi kita tidak mampu. Ini real, ya. Tapi ini dasarnya. Natal bukan cuman ya seorang bayi telah lahir. Ya, dia memang harus lahir. Bahkan dia tahu aku lahir untuk mati. Gitu. Kalau kalian sekarang lihat itu, this is the season, this is the reason, ya kan? Gitu. Kenapa? Ini musimnya, ya kan? Perayaannya, Natal, bayi lahir di palungan, tapi nanti akan ada salib. Akan ada mahkota duri, gitu loh. Dia lahir untuk itu. Dia lahir karena kalau dia tidak lahir jadi manusia, tidak bisa mati. Dan kalau dia tidak mati, kita harus mati sendiri. Dia mati untuk kita, dia mati ganti kita. Dia lahir untuk mati. Karena hanya daging yang bisa mati. Dan daging harus mati. Tapi dagingnya Tuhan Yesus, dia mengalahkan kematian dengan cara bangkit.
Jadi kita punya pengharapan. Dan setelah dia bangkit, dia naik. Untuk apa dia naik? Mengirim Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus turun itu adalah Kristus hidup di dalam kita. Immanuel, God with us. Holy Spirit, God within us. Dahsyat. Pentakosta terjadi karena ada inkarnasi, karena ada Natal. Dan itu lebih dahsyat. Janjinya bukan hanya Immanuel, Tuhan menyertai kita, Tuhan di dalam kita. Amen. Yang di dalam kita yang dahsyat itu sudah kita persilahkan atau masih aku yang terus untuk ikut campur. Sudah mati, ya. Tapi kamu harus ingetin, karena dia kepengen tampil, karena dia kepengen dapat pujian, karena dia kepengen dapat apresiasi. Apalagi ada aku yang positif, yang dapat pujian dari dunia. Aku bukan yang negatif. Ada aku daging, ya. Perbuatan daging telah nyata, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, semuanya. Itu mungkin banyak dikotbahkan di gereja. Tapi aku yang positif, aku yang masih mau pakai kekuatannya sendiri, aku yang merasa bisa, aku yang merasa mampu. Dengan apa? Dengan semua karunia, talenta, kebaikan yang juga pemberian Tuhan. Itu loh yang jarang disampaikan. Bahwa aku yang ini pun harus melewati salib. Harus berhadapan dengan salib. Harus diremukkan. Karena kalau tidak demikian, yang muncul bukan Kristus, aku. Dan ketika yang muncul aku, inisiatifnya dari aku, nanti tidak dihitung sama Tuhan. Nanti semua yang ada akan digoncangkan. Dan apa yang tinggal tetap itu yang dihitung. Apa yang tinggal tetap? Semua yang lahirnya dari Roh. Yang tidak lahir dari Roh, yang tidak lahir dari inisiatif Tuhan, yang tidak dikerjakan Kristus di dalam kita, yang dikerjakan oleh aku, sekalipun kita sudah percaya, tidak dihitung. Itu bedanya. Ya, jadi kenapa dia tinggal di dalam kita? Karena dia tahu kita tidak mampu. Tapi tidak apa-apa, setiap kita terus bergumul, sampai kita mempersilahkan Tuhan, Engkau segalanya. Itu loh. Sebenarnya pujian-pujian itu dahsyat. Kita mau Tuhan, Engkau segalanya. Tuhan, Engkau Tuhan. Ya. Engkau Tuhan. Dan dia bisa, dia tahu. Saya tutup dengan ini. Tadi Ibrani 4. Baca lagi ayat 15. Yuk, bersuara 2-3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita. Jadi karena dia tahu pergumulan itu, jangan takut untuk datang. Tidak ada yang terlalu remeh. Yang Mami sering bilang, jadikan Tuhan tempat pelarianmu. Larinya ke dia. Jangan seperti orang muda yang kaya yang pergi dengan sedihnya karena dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu tidak mungkin bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau apa? Menghampiri tahta kasih karunia. Datang Tuhan aku, tidak bisa. Jangan berhenti di kelemahan, di ketidakmampuan, di ketidakberdayaan tanpa mengalami kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan, kehebatan Tuhan, kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kesembuhan Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau kita berhenti di situ, jatuhnya adalah mengasihani diri sendiri. Kalah dengan intimidasi, kalah dengan setiap tuduhan iblis. Datang menghampiri tahta kasih karunia. Saya pernah jelasin itu, dengerin aja. Khotbah judulnya itu Mercy Seats. Datang itu tempat di mana apa? Kalau lihat tabut perjanjian, ya kan? Ada kerup, ada tutup yang bagian atas semua dari emas dan bagian bawah itu di kayu penaga dilapisi oleh emas. Di dalamnya apa? Hukum Taurat. Dan hukum Taurat ditutup oleh tutup ini. Bahasa Indonesianya apa? Tutup pendamaian. Bahasa Inggrisnya mercy seat, tahta kasih karunia. Itu tahta kasih karunia. Imam besar masuk memerciki darah dan
Di mana Tuhan berbicara, aku mau bertemu dengan kamu, ditutup itu, tutup pendamaian itu. Waktu Tuhan lihat, yang dia lihat apa? Darah yang dipercikan dan tutup pendamaian, bukan hukum. Kalau kita datang ke tata kasih karunia, yang dilihat siapa? Tuhan Yesus. Karena kalau kita tidak datang ke tata kasih karunia, kita pakai kekuatan kita sendiri. Dan itu membuat kita dengan penuh keberanian, boldly. Jangan ragu-ragu. Jangan takut untuk ditolak. Dia sudah mati buat kita. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat pertolongan pada waktunya. Memang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi seringkali kita tidak minta pertolongan Tuhan. Itu masalahnya. Sampai mentok, sampai kepepet, sampai habis semua baru kita minta pertolongan. Kenapa tidak minta dari awal? Kalau penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, kalau tahu dia bisa merasakan kelemahan kita, kalau tahu dia ngerti rasanya kepepet, ketakutan, kejepit, putus asa, sepi, sendirian, takut, difitnah, dikhianati, ya kan, dipermalukan, datang kepada dia waktu mengalami itu semua. Supaya kita tidak hanya tahu kelemahan kita, tapi tahu kekuatan Allah. Mari datang kepada Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia. Maya syukur alana. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau datang jadi daging, karena Engkau tahu bahwa daging kami selalu dalam ketakutan dan ketidakmampuan untuk menghadapi dosa dan maut. Engkau datang untuk mengalahkan itu semua. Engkau tidak menuntut kami, tapi Engkau melakukannya buat kami. Dan bahkan sekarang Engkau mau tinggal di dalam kami, supaya Engkau terus melakukannya buat kami. Sebab kami tahu kami sudah mati di atas kayu salib bersama Tuhan Yesus. Yang hidup sekarang adalah Kristus di dalam kami, Roh Kudus yang menolong kami, yang jadi imam besar, yang jadi parakletos, jadi penolong. Karena itu kami hampiri tahta kasih karunia. Beri kami pengertian, beri kami pewahyuan, supaya dalam hal apapun kami tahu, kami punya imam besar yang jadikan sama dengan kami, yang bisa turut merasakan, yang pernah merasakan. Supaya kami tidak ragu, tidak takut untuk datang menghampiri tahta kasih karunia. Itu bukan kursi pengadilan, itu tahta kasih karunia. Itu kursi tempat di mana yang bertahta, yang memerintah adalah kasih karunia. Kasih karunia itu Allah melakukan buat kami. Hukum Taurat itu kami melakukan buat Allah. Karena itu Engkau yang mau melakukan buat kami, Tuhan. Engkau di dalam kami. Engkau yang mampu. Engkau yang sanggup. Engkau yang berkuasa. Setiap kali kami dalam kelemahan, di saat itulah kami akan mengalami kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan nyata. Di saat kami tidak berdaya, disitulah kami akan mengalami kedahsyatan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Jangan biarkan kami hanya melihat kepada keadaan dan kelemahan, tapi kami juga disingkapkan untuk kami melihat kepada kemampuan, kesanggupan, kekuatan, kemenangan dari Tuhan Yesus yang bahkan sudah menang atas maut, atas musuh yang paling akhir pun sudah dikalahkan. Apalagi dosa, apalagi pergumulan, apalagi kelemahan, apalagi daging kami sudah dikalahkan di atas kayu salib. Bagian kami adalah percaya dengan iman bahwa semua yang sudah dilakukan Tuhan Yesus terjadi, berlaku, kami terima dalam hidup kami. Waktu setan mencoba mengintimidasi, waktu kami mencoba untuk muncul, bagian kami adalah berkata, mengingatkan, kamu sudah mati dengan Tuhan Yesus. Aku sudah mati, Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau di dalamku, Engkau di dalamku. Nyatakan dirimu, Tuhan. Nyatakan dirimu. Nyatakan diri. Dan itu kasih karunia, itu kemurahan Tuhan. Dia di pihak kita, Allah di pihak kita. Firman Tuhan berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Tidak ada. Karena Dia di pihak kita. Itu sebabnya Dia jadi manusia. Itu sebabnya Dia jadi daging. Itu sebabnya Dia menderita. Itu sebabnya Dia bergumul dengan daging selama hidup di dunia. Karena Dia mau di pihak kita. Karena Dia mau membela kita.
Jangan takut untuk menghampiri tahta kasih karunia. Datang. Kalau tidak, kita tidak akan dapat pertolongan. Bukan karena Tuhan tidak menolong, tapi kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Kita masih pakai aku kita sendiri. Aku kita belum mati, belum disalibkan. Aku kita belum diserahkan. Aku kita belum direlakan, dipersembahkan. Ya Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Semuilah padaku seperti yang daging itu dua ya, baik yang negatif maupun yang positif. Cara hidup yang lama yang sia-sia memang cara hidup di dalam daging, dengan keinginan kita sendiri, dengan hawa nafsu, dengan kemauan, dengan kesenangan kita sendiri. Tapi juga waktu kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan semua yang kita andalkan dari diri sendiri, itu juga cara hidup yang sia-sia. Biar siang hari ini, mari, supaya Kristus yang hidup di dalam kita menyatakan dirinya, letakkan, serahkan, hadapkan pada salib Tuhan. Katakan bahwa semua itu sudah mati di atas kayu salib dan sia-sia. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini hidup ini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini hidup ini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini hidup ini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini hidup ini.
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jauh lebih mudah untuk meletakkan kelemahan-kelemahan daripada meletakkan kekuatan-kekuatan. Karena kelemahan-kelemahan membuatmu tahu bahwa engkau tidak berdaya. Engkau seperti anak bungsu yang datang kepada bapaknya. Engkau seperti seorang pemungut cukai yang datang menepuk dadanya dan berkata, aku orang berdosa, aku tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi kekuatan-kekuatan dalam diri kita jadi seperti roh agamawi, seperti anak sulung yang tinggal dekat Bapa tapi terhilang. Dia tidak pernah tahu apa hanya jadi anak. Seperti orang muda yang kaya, yang merasa dia bisa mampu melakukan untuk Tuhan dengan kekuatannya dan dia tidak tahu apa ketidakmampuannya. Tapi semuanya harus melewati salib. Semuanya harus diletakkan di atas mezbah supaya Kristus jadi nyata, supaya dia mengambil alih, supaya dia mengerjakan semuanya, supaya semua yang kita kerjakan tidak jadi sia-sia dan tetap diperhitungkan. Nanti ketika diuji dengan api, nanti ketika digoncangkan, dia akan tahan uji, dia akan muncul seperti emas yang murni. Karena yang Tuhan hitung bukan hasilnya, tapi sumbernya. Apakah itu dilakukan atas inisiatif Tuhan? Seperti orang-orang yang berkata, Tuhan kami sudah melakukan ini, itu demi nama-Mu, mengusir setan, melakukan demi nama-Mu. Enyah engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa-Ku. Itu yang terutama. Dan apa yang dikehendaki oleh Bapa, kita tidak melakukan dari diri sendiri, tapi dari Dia yang di dalam kita. Untuk apa Dia lahir, untuk apa Dia mati, supaya Dia bisa hidup dan tinggal di dalam diri kita. Tuhan, masing-masing ada lagi surrender, serahkan hidup, serahkan bagian-bagian yang kamu tidak sadar bahwa di situ kamu masih pakai kekuatanmu sendiri. Aku masih begitu kuat di tempat itu. Bahkan seringkali saya ketemu dengan orang yang berkata, saya udah gak ada Pak, semua udah saya serahkan. Itu kesombongan itu loh yang belum diserahkan, merasa bahwa semua sudah. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami letakkan supaya Engkau nyata di dalam kami. Kelemahan, kekuatan, kemampuan-kemampuan kami, hal yang dipuji manusia dari hidup kami, hal yang kami andalkan selain Tuhan, bahkan itu yang positif, yang dapat pengakuan manusia. Kekuatan Tuhan, I surrender. Surrender, 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 surrender. Masih bisa satu. Tuhan, shake. Roh Kudus, shake namanya, rala namanya, suku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata,
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika mujizat itu nyata. Ketika ku di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku mujizat itu ya Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, bawa kami sampai kami seperti Paulus berkata, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena kekuatan kami adalah Engkau sendiri, Tuhan. Sampai Engkau nyata di dalam kami, sampai tidak lagi ada aku yang ikut-ikut, yang ikut campur, sampai Kristus sepenuhnya dalam diri kami. Terus berbicara dalam diri setiap kami, supaya kami tahu untuk apa Engkau datang, supaya Engkau bisa tinggal di dalam kami, supaya Engkau yang bisa merasakan semua pergumulan daging itu dan menang atasnya, menolong kami, dan kami mengalami itu nyata dalam hidup kami, dalam setiap hal, dalam aspek akademis, dalam finansial, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam apapun. Engkau yang sudah pernah mengalami dan menang atasnya bisa menolong kami, supaya kami penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kami dapat pertolongan, dapat anugerah, dapat kasih karunia tepat pada waktunya, karena kami terus datang kepadamu dengan keberanian. Terima kasih. Sekarang berbicara di hati setiap kami, berapa kami harus meletakkan korban ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Taruh di hati setiap kami, Tuhan. Berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Sebelum kita menaruh persembahan, Pak Andi Prawira ada di Aceh, sudah mendarat 2 hari yang lalu, akan pergi ke Gayo dan ke Biren, masuk ke